Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Warga 2 kampung bentrok di Jayawijaya, 10 rumah dibakar dan 5 orang kena panah. Seorang pelaku pemerkosaan di Jalan Pintu Air Merauke ditangkap polisi. Mabuk dan mengganggu pengendara yang melintas, 2 pemuda ditangkap polisi. Dua kelompok warga di Wamena, Jayawijaya bentrok. Bentrokan terjadi antara warga kampung Husi dan warga kampung Meagama. Menggunakan alat perang tradisional, kedua kelompok saling serang. Kapolres Jayawijaya AKBP Domingus Rumaropen bersama ratusan petugas menghalau kedua kelompok tersebut. Tapi tentu kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat ini kan mewakili negara untuk memberi perlindungan kepada baik Pelebaga maupun Obikusi. Jadi mereka minta izin sama saya untuk saya kasih izin perang, saya pasti tidak kasih. Bentrokan dipicu kematian kepala kampung Meagama di Jalan Safri Darwin pekan lalu. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau, meminta 2 kubu menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus pembunuhan kepala kampung pada polisi. 2 kejadian kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di yang pertama adalah di Jalan Trans Wamena Tio, Kampung Meagama, distrik Ubikosi. Ini terjadi penganiayaan yang mengakibatkan saudara Ismail Elpere, kepala kampung dari Meagama, meninggal dunia. Dan juga dilakukan oleh 3 orang warga masyarakat yang sampai dengan hari ini belum diketahui identitas, sehingga mereka mengambil langkah sendiri. Karena kita tahu bahwa kebiasaan saudara-saudara ini ada menggunakan tradisi adat, dan itu menyebabkan ada pergerakan cepat untuk melakukan pembalasan terhadap kepala kampung yang dimaksud saudara Ismail Elpere. Sebanyak 10 rumah dibakar dan 5 orang terluka akibat terkena panah saat bentrokan terjadi. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi menangkap MH di Jalan Pintu Air Merauke tanpa perlawanan. MH adalah salah satu pelaku pemerkosaan di kawasan Pintu Air Merauke. Kapolsek Merauke Kota AKP Dianovita mengatakan saat kejadian korban baru kembali dari pantai Lampu 1 dicegat oleh MH dan rekannya. Korban langsung ditarik ke lapangan tenis dan diperkosa. Korban dan temannya sedang berjalan-jalan di pantai. Setelah itu mereka lanjut untuk pulang ke rumahnya di Pintu Air. Ternyata dari belakang mereka disergap oleh pelaku dan teman-temannya. Kemudian mereka menutup mulut dan teman-temannya memegang tangan dan kaki. Dan mereka semua dibawa pengaruhi minuman keras. Setelah itu melakukan pemerkosaan secara bergantian. Juga pelaku yang berinisial M ini melakukan aksinya bersama rekan-rekannya, dan saat ini kami dari Polsek Merauke Kota baru mengamankan 1 pelaku dan yang lainnya masih dalam proses pengejaran. Berapa orang buat temannya itu? Diduga sebanyak 4 orang. Nah, pada saat penangkapan ini pelaku ini di mana ditangkap semalam Bapak? Langsung ditangkap pada pukul sekitar 01.00 tadi pagi ditangkap di TKP. Oh, di TKP. Ya. Jadi tidak sempat melarikan diri dia?
diamankan oleh warga. Oh, diamankan oleh warga ya. Oh, jadi sempat dikepergok sama warga ya? Betul. Karena ada laporan dari masyarakat sehingga Polsek Mako Kota turun TKP. Pasal 285 KUHP ini menjerat tersangka ataupun pelaku dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 HP merek Vivo beserta pakaian dalam korban. MH dijerat dengan pasal 285 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Sementara 3 pelaku lain masih diburu polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menangkap 2 pemuda mengganggu pengendara yang melintas di Jalan Pendidikan Mimika. 2 pemuda yang dipengaruhi minuman keras itu sengaja diamankan polisi agar tidak diamuk warga setempat. Keduanya langsung dimasukkan ke ruang tahanan Polsek Mimika Baru. Ya, ini ada dari laporan petugas lalu lintas, ada yang tergeletak ya, jalan di tersangka, tapi setelah didatangi ternyata mungkin dalam kondisi mabuk berat, ya, berat karena membahayakan atau apa. Ya, petugas mengamankan, waktu nanti bisa membuat dia sendiri ataupun orang lain, ya, menimbulkan kerawanan kamtipmas sehingga biasa kita bawa, amankan. Kalau sudah sadar, ya, kita komunikasikan supaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu ketertiban bisa kembali. Ada penyelidikan di data ternyata ada terkait dengan peristiwa pidana, pasti akan ada proses. Tapi sementara ini terkait dengan karena dipengaruhi miras, ya, kemudian berada di tempat umum dan kriterianya mengganggu ketertiban umum. Setelah sadar keduanya akan dilepas polisi, polisi menghimbau warga tidak berbuat onar setelah mengkonsumsi minuman keras. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. "20 unit sepeda motor berhasil disita polisi saat menggelar razia kendaraan di Jalan Yosudarso, Mimika. Satu persatu kendaraan roda 2 dan 4 diperiksa petugas. Selain memeriksa surat kelengkapan kendaraan, polisi juga menggeledah seluruh bagasi kendaraan. Penggeledahan sengaja dilakukan karena dalam sepekan terakhir, kasus kriminal di Mimika meningkat. Maka kita kondisi, ya, seperti kita ketahui, beberapa minggu ini adanya laka tunggal, adanya keributan-keributan yang diakibatkan oleh miras, sehingga petunjuk langsung dari Bapak Kapolres untuk kita melaksanakan cipta kondisi secara humanis, ya. Tentu target-target kita ini adalah pengendara-kendaraan yang dalam kondisi mabuk, ya, sajam, karena kita ketahui dalam keadaan mabuk sajam ini bisa mengakibatkan konflik, ya, dampak yang menimbulkan lebih besar bentrokan antara individu, kelompok maupun komunitas. Operasi ini juga kita tentu anggota kita memperhatikan standar COVID-19 yang seperti kita ketahui adalah jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Untuk jaga jarak dengan pakai masker ini menjadi penekanan penting, ya, penekanan penting, apalagi masyarakat yang kita katakan belum mempunyai kesadaran untuk menggunakan masker. Tentu ada teguran-teguran yang akan kita peringatkan untuk masyarakat agar tetap. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Mimika Ibtu Devrisal menambahkan 20 pengendara langsung ditilang karena tidak menggunakan helm dan membawa surat kelengkapan kendaraan. Melaksanakan
melaksanakan operasi rutin kepolisian yang ditingkatkan untuk menjaga Kamtipmas, di mana malam hari ini di samping sajam, miras maupun kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan maupun pengemudi, malam ini kita sudah jaring dan mendapatkan para pelanggar kendaraan sepeda motor roda 2 yang tidak memiliki surat izin mengemudi maupun tidak menggunakan helm dan knalpot racing, yang mana knalpot racing ini untuk Kabupaten Mimika sesuai dengan yang kita dapatkan data sangat meresahkan masyarakat. Untuk kendaraan yang kita amankan sebanyak 20 kendaraan roda 2. Untuk roda 4 malam ini tidak ada karena kelengkapan daripada kendaraan roda 4 itu sendiri, pengemudi maupun kendaraannya. Polisi juga terus menghimbau pengendara menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat berkendara. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.